Terima kasih pimpinan. Prof. Marsudi, bertemu lagi Pak. Jadi begini Pak Prof. Marsudi, dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan situng. Situng itu juga alat bantu. Alat bantu yang memang dia genuine apa adanya dimasukkan di situ. Ternyata timbul ada beberapa masalah. Oleh karena itu mestinya kalau alat bantu itu kan harusnya membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu. Lah oleh karena itu saya kemarin memang bertanya seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu, karena kebetulan Prof. Marsudi kan mengikuti. Berapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak itu mengeliminir hal-hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu sehingga tidak terjadi ya dugaan-dugaan adanya fraud dan sebagainya itu. Itu yang mungkin perlu dijelaskan. Alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu dengan kemudian meminimalkan ya error yang terjadi di situ. Lah apa sebabnya saya ingin mendapatkan hal ini, karena Bawaslu, nanti tolong Bawaslu juga mengklarifikasi. Bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa sejak tanggal 15 Februari bahkan itu untuk dilakukan perbaikan. Jadi sudah muncul ada kesalahan katanya Bawaslu ini. Justru perlu kita cross check satu sama lain. Nah, kenapa kok baru kemudian mau dilihat itu sudah muncul persoalan di situ. Lah berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang benderang, saya juga minta kepada KPU, karena saya juga coba cek lagi di bukti KPU belum ada di sini, sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari C1-nya, C hasil ya, terkait dengan dugaan-dugaan yang muncul dari pemohon. Ini berkaitan dengan, tolong dicatat nanti ya, mungkin di permohonan bisa dilihat juga. Yang pertama terkait dengan di beberapa TPS itu ada di permohonan halaman 134 ya, 134 kemudian sampai ke halaman 137 dari ini kebetulan saya lihat pemohon dua ya, dari permohonan yang kedua, permohonan perkara kedua ya, perkara nomor 2. Jadi ini ada TPS yang disebutkan. Ini tolong nanti diberikan bukti kan supaya kita bisa cocokkan ya. Jadi bisa terang betul Kak ini ada persoalan kemudian yang disebutkan oleh pemohon tersebut. Jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail Prof. Marsudi. Termasuk juga yang kemarin saya juga minta kepada Bawaslu ya untuk dicocokkan lagi di sini. Bawaslu juga menyampaikan bahkan di siaran persnya ada 11.000 lebih TPS yang mengalami persoalan terkait dengan akses Sirekap. Itu mohon bisa dijelaskan apa sesungguhnya dari sisi teknologi ini kok masalahnya kok tidak terurai terselesaikan dengan baik, tapi justru muncul di awal ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Ya, Prof. Arief, yang mulia Prof. Arief, silakan. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Prof. Marsudi, kita juga pernah ketemu 5 tahun yang lalu. Tapi saya mau komentar sedikit ini. Saya juga ketemu 5 tahun yang lalu dengan sahabat saya, Mas Bambang Wijayanto. Ternyata setelah 5 tahun kedewasaan beliau, kesabaran beliau sudah muncul. Padahal 5 tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar. Tapi sekarang begitu Prof. Saldi atau Pak Ketua bilang, Pak Bambang sudah selesai, sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim. Terima kasih Mas Bambang. Baik Pak Marsudi, begini, saya terima kasih Pak Marsudi telah menampilkan ada versi-versi penghitungan suara. Ya, versi-versinya ada yang di Sirekap, ada versi quick count, ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati LSM. Dan itu ada kesimpulan yang juga menarik ya. Terus begini, Sirekap itu
hampir sama dengan Situng peristiwanya, menjadikan masalah, terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat, mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU ya, Pak Hasim ya. Ini kebetulan Pak Hasim asisten saya, dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasim nggak benar, saya juga malu sekali ini. Nah, saya begini tanya, yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut KPU, ini betul yang manual dan berjenjang kan? Nah, kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya nggak dipakai? Tapi sudah terlanjur ada kecurigaan di antara kita, ada fitnah di antara kita. Nah, untuk bisa ngecek penghitungan secara manual, tadi sudah disinggung oleh Pak Magdir, Pak Dr. Magdir, kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana? Kan tadi Pak Magdir mengatakan bisa juga secara diotak-atik C1-nya yang manual itu. Nah, kita selama ini dalam pilkada itu gampang karena skopnya sangat terbatas. Kita cek di C1 plano ya. Kalau sekarang dipakai C1 hasil plano. Gimana Pak Hasim itu? C hasil plano. C hasil plano kalau itu. Kan kita mestinya bisa ngecek melalui C1 hasil plano. Pertanyaan saya, kenapa yang difoto Pak Ahli? Yang difoto itu kan bukan C hasil plano. Tapi yang difoto itu kan C hasil yang lembar kecil ya Pak Hasim, betul kan? Izin majelis menjelaskan. Gimana itu? Jadi yang difoto dan diunggah di Sirekap dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu C hasil yang plano. Oh di plano ya. Jadi, jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu. Betul. Jadi nah, kalau begitu apakah kita Indonesia itu begitu besar? TPS-nya itu ribuan. Nah sekarang kalau kita mau ngecek C1 hasil plano, itu caranya bagaimana? Ini kan susah sekali dilakukan. Indonesia itu sangat besar sekali, banyak TPS-nya, sehingga kalau saya selama 12 tahun ini ngadili pilkada, mudah. Karena apa? Skopnya kecil, jumlah TPS-nya terbatas. Sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah. Tapi di Indonesia itu begitu luas, kita susah sekali. Maka dibutuhkan etiket baik dari jajaran KPU penyelenggara, termasuk jajaran Bawaslu, dan jajaran semua pihak. Dalam rangka untuk membangun negara Indonesia yang demokratis. Nah ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya sampaikan berikutnya kepada ahli. Ahli tidak hanya untuk sekarang, untuk ke depan. Supaya kita betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dalam arti memenuhi pasal 22 yang jujur, adil, fair. Itu dengan menggunakan teknologi kayak begini, supaya tidak terjadi saling sengkarut di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, itu sistem yang harus dibangun bagaimana? Dan sistem sekarang itu bagaimana? Tadi saya senang sekali ada perbandingan-perbandingan ternyata itu. Selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi ini kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh KPU. Kita harus melihat etiket baik KPU. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini itu sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI. Karena hasilnya. Nah itu saya minta